Ketika mereka memasuki rumah, Rara dan kedua orang tuanya terkejut ketika Sinta sedang menempel ke tembok sembari tertawa seperti orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, saatnya saya bacakan tulisan dari Restu Wiratmaja, Pamali. Kita sudah ada di part terakhir. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentarnya ya, sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. "Kamu bisa lihat?" tanya Rara kepada Sinta. Pertanyaan Rara membuat Sinta tertawa keras seperti orang gila yang bersorak ria ketika mendapatkan mainan barunya. "Aku bisa melihat semua setan yang ada di sini," teriak Sinta itu. Mendadak membuat semuanya terdiam. Rara khawatir jika dia semakin terjun di dalam kehidupan Sinta, dia akan terkena imbasnya. Dia juga tidak mau hal ini menambah buruk bagi dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang tuanya. Bah, aku mau pulang ke Cirebon saja," ucap Rara sambil melangkah mundur ke belakang arah pintu. Simba mendekati Rara dan menepuk pundak Rara dengan kencang. "Kamu sudah tahu bentuk pelulu itu?" tanya Simba. Rara kebingungan. Apa tujuan sebenarnya Simba membawa dirinya ke tempat Sinta? Dia pikir Simba akan menjadikan Sinta sebagai teman barunya. Namun ternyata Simba hanya menunjukkan bentuk dari pelulu sendiri. Itu artinya korban selanjutnya dari pesugihan pelulu itu adalah Sinta. Pelulu itu telah meracuni pikiran dan tubuh Sinta. "Aku sengaja membawa kamu ke sini untuk menolongnya," jelas Simba. Rara tak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Simbanya. Nyalinya seakan menyala kembali ketika Simba mempercayainya untuk maju ke garda depan dan menumpas semua pelulu yang hendak mengambil para gadis di desa ini. "Rakmini, apakah Sinta sudah membaik?" tanya Simba. "Setiap malam dia selalu berteriak-teriak, Mbah. Kadang dia meronta-ronta kesakitan. Kedua pahanya penuh dengan bekas cakaran. Cucuku ini bisa mengusir pelulu itu," ucap Simba. "Jadi selama ini Sinta?" tanya Bu Rakmini. "Dia sedang diincar oleh pelulu. Ya tentu untuk dijadikan korban pesugihan selanjutnya. Karena itu aku membawa cucuku ini ke sini untuk membantu mengeluarkan anakmu dari cengkraman pelulu itu." Rara belum yakin akan kejadian ini dan juga percaya diri atas dirinya. Dia belum tahu apa yang akan diperbuat semasa dia ingin membantu Sinta dari cengkraman pelulu itu. Entah apa lagi yang ada di hadapannya. Namun dia harus siap ketika nyawa adalah taruhan utamanya. "Ya sudah, malam nanti kami akan kembali dan melepaskan pelulu itu dari Sinta ya," jelas Simba. Bu Rakmini hanya terdiam memantung sambil memahami perkataan Simba itu. Dia terkejut ketika mendapati pelulu itu sedang mengincar anaknya. Simba pun mengajak Rara untuk kembali pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan Simba hanya terdiam. Dia tidak mengucapkan sedikit kata pun kepada Rara terkait beluluk ataupun Sinta itu. Sesampainya di rumah, Bu Iriana dan Pak Hasim sudah berada di pintu rumah. Mereka berdua seperti hendak menyambut kedatangan Rara. Gimana? Sudah bertemu dengan teman barumu atau belum?" tanya Pak Hasim.
Rara menggeleng-gelengkan kepala sambil menatap Simbah. Ada apa mbah? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kebetulan kita mampir ke rumah warga. Maksudnya temannya Rara begitu? Simbah mengangguk. Dia pun langsung menuju ke kamar untuk beristirahat. Pak Hasim dan Bu Iriana tampak curiga dengan tingkah Rara dan Simbah. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan mereka berdua. Malam harinya, Rara tidak bisa tidur karena masih terbayang-bayang oleh sosok pelulu itu yang baru saja dilihatnya. Kenapa pelulu itu berada di sisi Sinta ya? Apa karena Sinta merupakan target selanjutnya? Tanya Rara sambil menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya tidak mampu menalari. Sebenarnya ini apa? Dan juga atas kemampuan yang selama ini dia punya. Jangan, kamu bantu dia. Ucapan dari seseorang yang benar-benar Rara kenal. Suara itu mirip seorang wanita yang didapatinya ketika berada di kamar mandi itu. Siapa itu? Tanya Rara. Jangan ikut-ikutan, Ra. Peluru ini ingin membunuh gadis bernama Sinta. Ucap sosok itu yang belum menampakkan diri. Kamu siapa? Rara segera keluar dari kamarnya dan mencari sosok itu. Dia menyalakan lampu. Sekelebat bayangan putih melewati jendela. Tubuh Rara bergetar dengan hebat. Kamu siapa? Rara maju ke pintu depan. Dia berusaha meyakinkan dirinya untuk mengetahui siapa sosok itu sebenarnya. Jangan kamu buka pintunya, ucap Simbah dari belakang Rara. Membuat Rara terkejut. Kenapa mbah? Simbah langsung menghalangi Rara untuk membuka pintu itu. Jangan keluar rumah ya. Rara hanya terdiam sambil menatap tajam wajah Simbah yang agak kesal dengan tingkah Rara itu. Dia adalah korban pelulu. Jangan dengarkan perkataannya, ucap Simbah. Tapi tadi dia bilang apa saja? Dia bilang apa saja sama kamu, Rah? Dia bilang kalau Sinta adalah korban selanjutnya, mbah. Simbah terkejut mendengar hal itu. Dia kemudian membuka gorden jendela rumahnya. Lihatlah, sosok itu terus berdiri di depan rumah menunggumu di sana. Rara ikut memandangi sosok itu dari dalam rumah. Ketika dilihat, sosok itu melambai-lambaikan tangannya ke arah Rara. Kedua kakinya penuh darah. Wajahnya pucat pasi dan banyak sekali goretan luka seperti korban kecelakaan. Kamu harus menjaga jarak dengannya. Jangan sampai kamu terus-menerus mengikuti atau diikuti olehnya, jelas Simbah. Iya mbah, iya. Di beda tempat, Pak Sumardi yang merupakan pendatang baru di desa ini. Kau tahu anaknya Bu Rakmini itu? Dia adalah korban selanjutnya. Peluru itu sudah kutempelkan di sana. Jadi kalau itu berhasil, kita akan kaya raya. Pak Sumardi bersama istrinya tengah memelihara peluru itu. Alat mempercepat dirinya agar menjadi orang kaya. Kapan kita akan memulai ritualnya, Pak? Tanya Bu Ina, istrinya. Besok malam kita akan memulainya. Jadi sekarang kita pastikan bahwa tidak ada warga yang mengetahui hal ini. Bu Ina mengangguk paham, petanda mengerti. Ritual yang akan dijalankan oleh keduanya sangat sederhana, namun berujung fatal jika gagal. Artinya, peluru itu bisa saja menyerang balik keduanya jika ritual itu benar-benar gagal. Keesok harinya, Simbah mengajak Rara dan Pak Hasim dan juga Ibu Iriana untuk menjenguk Sinta. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu barang yang disimpan Rara sebelum peluru itu menempel kepada Sinta. Bu, Sinta sudah begini sejak kapan? Tanya Ibu Iriana. Sekitar 1 minggu yang lalu, Bu. Katanya awal mula dia menemukan uang 50.000 di jalan. Lalu diambil dan uang itu dia jajankan. Nah ini nih,
Hasilnya besoknya dia langsung jatuh sakit seperti sekarang ini. Oh, uangnya masih ada, Bu? Pertanyaan Rara untuk membuat suasana semakin penasaran. Pak Asim dan Ibu Riana dan Bu Rukmini belum terpikirkan hal itu. Jika uang itu masih ada, kita bisa menyelamatkan Sinta sebelum ritual belulu itu dimulai loh, Bu, ucap Rara. Ritual? Kamu tahu tentang belulu, Nak? Tanya Bu Rukmini. Rara menatap wajah Simba yang sembari tadi hanya terdiam. Cucuku ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, kecuali orang-orang tertentu saja. Rara tahu bahwa dirinya mengetahui hal yang tersembunyi dari belulu itu. Salah satunya adalah ritual. Bu Rukmini meletakkan kedua tangannya di atas tangan Rara. Dek, Rara, tolong bantu Sinta ya. Apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan Sinta, Dek? Tanya Bu Rukmini sambil menangis. Rara pernah merasakan hal ini ketika dirinya dimintai pertolongan apa yang harus dia lakukan. Mengapa kali ini hatinya tidak tergerak sama sekali untuk membantu seseorang? Rara pernah merasakan trauma yang amat berat ketika dirinya dapat menolong seseorang. Bukannya dia mendapati sebuah kepercayaan, namun sebuah caci makian. Pak, Bu, apa Rara boleh bantu Sinta? Tanya Rara kepada Pak Asim dan juga Bu Iriana dengan nada pelan. Sorotan mata Rara membuat Bu Iriana kagum. Dia bangga memiliki anak seperti Rara yang terus-menerus membantu orang di sekitarnya. Tentu saja boleh, Ra. Tentu ada satu syarat. Asal kamu juga bisa jaga diri, Nak. Rara tersenyum. Dia kembali menatap Bu Rukmini sembari memegangi kedua tangannya. Warung mana tempat Sinta membeli jajanan dari hasil uang itu? Tanya Rara. Bu Rukmini mengingat-ingat kembali mengenai warung mana yang pernah Sinta kunjungi sebelum dia ketempelan belulu itu. Warung depan, Nak. Di sana Rara membeli makanan yang jumlahnya tidak lebih dari 20.000. Bu, Pak, Mbah, Rara izin ke warung itu ya. Sebelum ritual itu dimulai, kita harus segera menemukan uang itu dan segera membakarnya. Kalau tidak, Sinta bisa meninggal loh, Pak, Bu, Mbah, jelas Rara. Tapi kan uangnya kita tidak bisa mengenalinya. Memang benar agak sulit mengenali uang yang sudah 1 minggu berada di warung. Bisa saja uang itu sudah digunakan lagi untuk keperluan belanja. Tapi aku yakin kok masih ada. Simba hanya terdiam melihat cucunya mulai berkembang dengan mengenali jati dirinya. Rara pun segera menuju warung yang dimaksud. Bersama dengan itu, dia juga mengajak orang tuanya untuk memastikan uang milik Lulu itu. Ciri-ciri uang dari hasil pesugihan itu adalah bagi orang yang bisa mengetahui keasliannya, dia akan dapat membedakannya. Uang yang merupakan alat untuk dijadikan tumbal dengan uang yang asli bisa dikenali dari baunya. Uang tumbal berbau amis seperti darah, agak pucat dan sangat busuk jika tercium dari dekat. Warung yang dimaksud dari Bu Rukmini ternyata sepi pengunjung. Hal itu sebelum Rara bertanya-tanya. Kok warungnya sepi ya? Tanya Rara. Rara mendekati warung itu secara perlahan, diikuti oleh Pak Asim dan Bu Iriana. Sepertinya kedua orang tuanya semakin penasaran tentang bentuk uang yang berbeda itu. Ketika Rara menengok isi warung itu, ternyata puluhan korban beluluk sedang memenuhi warung itu dengan muka penuh darah. Astagfirullahaladzim. Rara segera mundur dan menutup matanya. Kenapa, Ra? Kenapa? Tanya Iriana. Bu, di situ banyak korban beluluk, Bu. Pak Hasim segera mendekati warung itu dan melihat uang 50.000 tergeletak di lantai. Ini uangnya. Kenapa, Pak? Tanya Ibu Riana sambil meluk Rara. Uang itu mungkin penyebab warung ini sangat sepi, jelas Pak Hasim. Rara terkejut mengenai hal itu. Dia kemudian membuka kedua matanya sambil menatap wajah ibunya. Bu, ayo segera selamatkan Sinta. Pak Asim segera memasuki warung itu.
Namun baru saja dia melangkahkan kaki ke pintu, seorang nenek tua menghampirinya. "Dek, tolong segera buang uang itu jauh-jauh ya, Dek. Uang itu telah membuat tulah atau bencana bagi kami," ucap nenek itu. "Nek, kenapa dengan uang ini, Nek? Uang itu telah merenggut cucu saya kemarin sore. Beberapa keluarga kami juga masih sakit-sakitan. Saya yakin uang itu adalah petaka bagi orang yang memilikinya." "Boleh, Nek, saya ambil," tanya Pak Hasim. "Ambil saja, Dek. Buang jauh-jauh dari sini ya," ucap nenek. Rara menuju tempat di mana uang itu tergeletak. Namun bapaknya segera menghalangi langkah dari Rara itu sendiri. "Rah, biar bapak saja yang mengambilnya." Pak Hasim segera mengambil uang itu. Dia merasa ada yang berbeda ketika menyentuh uang itu. Perbedaan itu dirasakan seperti Pak Hasim merasakan kesedihan yang mendalam oleh para korban pelulu dan meminta untuk menghentikan langkah pelulu agar tidak mengambil korban lagi. "Ya sudah, ayo Ra, kita segera menuju ke rumah Sinta." Mereka mengangguk. Akhirnya mereka bertiga bertolak kembali ke rumah Sinta yang bertujuan untuk menghentikan ritual itu dan mencabut belulu yang menempel pada tubuh Sinta. Ketika mereka mendatangi rumah Sinta, terdengar suara teriakan seperti orang sedang kesurupan. Suaranya dapat didengar dari rumah. "Itu suara Sinta," ucap Rara. Ayo, cepat masuk, cepat masuk." Ketika mereka memasuki rumah, Rara dan kedua orang tuanya terkejut ketika Sinta sedang menempel ke tembok sembari tertawa seperti orang gila. Nak, turun nak, turun," ucap Simba. Gerangan Sinta sambil mengarahkan telunjuknya. Rara mendekati Simba sembari menyerahkan uang itu. Ini uangnya, Mbah." Simba mengambil uang itu. Dia memperlihatkan bentuk uang itu kepada Sinta yang sedang kerasukan. "Ini uangmu kan?" senyum Simba. Sinta segera turun dan menuju Simba. "Jangan biarkan Sinta mengambil uang itu, tahan dia," teriak Simba. Pak Hasim, Bu Rakmini, dan Bu Iriana segera menahan tubuh Sinta. Konon tenaga Sinta kala itu setara dengan 3 orang dewasa yang sangat kuat. Sampai-sampai ketiganya merasa kewalahan dan hampir terpental karena tubuh Sinta terus bergejolak. "Rara, segera bakar uang ini." Rara bingung. Kali ini dia harus menentukan pilihannya. Apakah dia akan membantu Sinta atau mengikuti perintah wanita bergaun putih itu? Rara menengok kanan kiri seluruh ruangan rumah Bu Rakmini yang sudah terisi penuh dengan para korban peluru. Mereka mengucapkan sesuatu sambil tersenyum dan tertawa. "Uangnya," Bluluk marah. "Uangnya segera dikembalikan. Bluluk marah." Rara menutup kedua telinganya sambil menangis. "Ra, kamu punya kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Soal orang lain berbalas budi kepadamu atau bukan, itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya berbuat baik. Hilangkan rasa pamrihmu itu ketika membantu orang lain. Paham?" kata Simba. Hati Rara kembali tegar. Dia sadar bahwa menolong orang lain tidak boleh terjebak dalam duniawi seperti ini. Rara segera mengambil uang itu dan berlari menuju dapur. Dia akan membakar uang itu tepat di atas kompor. Setelah sampai di dapur, Rara segera meletakkan uang itu di atas kompor. Ketika dia ingin menyalakan kompor itu, wanita bergaun putih yang ditemui di kamar mandi tersebut menghalanginya. Jangan, lepaskan. Jangan dibakar uang itu, lepaskan." Rara terus melawan cengkraman kuat yang menahan tangannya untuk menyalakan kompor. Lepaskan, teriak sosok itu dengan wajah penuh amarah dan kesal. Teriak Rara sambil menarik tangannya dan segera menyalakan kompor itu. Kobaran api yang dihasilkan dari kompor itu membuat uang ludes terbakar menjadi abu.
Sosok yang merasuki Sinta benar-benar telah menghilang. Rara segera berlari menuju tempat Sinta untuk melihat keadaannya. "Sinta, selamat, Ra. Sinta selamat," ucap Pak Asim sambil tersenyum. Rara juga tersenyum lebar, namun dia rasa Beluluk itu belum menyerah. "Bah, kalau Beluluk itu gagal mendapatkan korbannya, apa yang harus dilakukan Beluluk itu? Dia akan mengambil jiwa tuannya." "Lalu bagaimana, Mbah?" "Ada saat-saatnya kita bisa membantu orang lain, namun ada saatnya juga kita untuk tidak membantunya. Semuanya itu tergantung dengan situasi dan kondisinya, Nak. Biarkan Beluluk itu bekerja sesuai hak alam, jangan diganggu." Baik, Mbah, baik. Rakmini, jaga Sinta. Dia masih bisa saja diincar kembali ya." "Nggih, Mbah, matur suwun." Rara tersenyum ke arah Sinta. "Ra, aku mau peluk kamu boleh?" tanya Sinta. Rara terharu mendengarnya. Boleh, tangis Rara. Akhirnya, dari cerita pemali 3 ini, Rara lagi-lagi berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. Namun orang tua Rara gagal menempatkan Rara di rumah neneknya karena beberapa alasan. Alhasil, Rara dibawa ke rumah saudaranya yang berada di Bandung. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Restu Wiratmaja. Terima kasih. Jangan lupa kepo Twitter Restu Wiratmaja. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.